Selamat ya, terpilih menjadi transgender. Hai Re, ada selebgram yang lagi menjalankan ibadah umroh dan sedang di Madinah ya. Jadi dia itu Barusan aku diterakin haram-haram. Aku diterakin haram gara-gara gue megang pot sama anak kecil 3 orang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin video ini sebagian akan membuat orang marah. Dan mungkin ini juga akan membuat kemarahan netizen semakin marah-marah ya. Katanya sih saya tidak sayang dengan negara saya. Pada faktanya saya mengkritik bukan berarti saya tidak cinta kepada negara saya. Kritik perlu disuarakan supaya kita maju ke hadapan. Di edisi video kali ini memang benar-benar sangat disayangkan ya. Untuk negara saya tercinta Indonesia yang mayoritas agamanya Islam dan merupakan salah satu sebuah negara yang jumlah penduduknya memeluk agama Islam. Ketika saya melihat sebuah hal yang viral di media sosial, bahkan kontes tersebut diadakan di Jakarta dan merupakan sebuah kontes yang cukup besar, saya kira di Thailand. Kalau di Thailand mungkin bisa dimaklumi ya, karena negara tersebut punya undang-undang lain. Tapi kalau di Indonesia, mayoritas yang disebut sebuah negara yang berasaskan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, kemudian ada kontes wanita pria terus dibiarkan begitu saja. Hal ini kan sangat disayangkan. Harusnya kontes-kontes yang menyimpang dari agama harus segera ditindak tegas, jangan dibiarkan. Ternyata hal tersebut juga menimbulkan kekecewaan atau kemarahan netizen di media sosial, sebab negara Indonesia ini kan mayoritas warga negaranya beragama Islam. Tapi kok bisa-bisanya kontes yang menyimpang dari agama ini dibenarkan ya. Dan ini saya juga kurang tahu kenapa kontes-kontes seperti ini tidak sering dilakukan pemberantasan supaya hal ini tidak menimbulkan penyakit masyarakat. Karena menyimpang dari agama merupakan sesuatu yang sangat-sangat bisa merusak moral generasi berikutnya. Kira-kira seperti itu ya sahabatku semua. Oke, langsung kita reaksi bagaimana kekecewaan netizen terkait kontes yang modelnya ini model pria tapi berpakaian wanita, yang lebih menjengkelkan lagi itu pemenangnya dari sebuah daerah, di mana daerah ini merupakan salah satu daerah yang Islamnya begitu sangat kuat ya. Mudah-mudahan dengan adanya video ini kita bisa menjadikan pembelajaran ke depannya. Dan tentunya kontes-kontes seperti ini harus segera mendapat tindakan dan jangan sampai diadakan kembali lagi. Kira-kira seperti itu. Bukan saya benci negara, bukan saya tidak cinta Indonesia, tetapi ini murni sebuah kritikan. Jadi harap-harap netizen jangan sering salah anggap ya. Sedikit-sedikit kalau berkomentar, kamu ini kalau buat video nggak ada bagusnya ya di Indonesia. Bukan seperti itu bro. Video ini memang murni untuk mengkritik ya, supaya pemerintah kita lebih tegas terhadap kontes-kontes yang menyimpang dari agama. Indonesia 2024. Selamat ya, terpilih menjadi transgender tercantik asal Aceh ya. Selamat ya, Anda telah mengharumkan nama Aceh ya. Aceh yang digelar Serambi Mekah ya. Tahniah, selamat ya. Kepada orang-orang Aceh, apa tanggapan Anda dengan video ini ya? Jangan Anda tidak mengakui ya. Jangan Anda tidak mengakui bahwa dia orang Aceh ya. Jangan Anda mengkambing hitamkan suku-suku lain ya, dengan mengatakan ini bukan orang Aceh ya. Cantik, memang cantik ya. Ya, transgender dari Aceh ini menang lagi. Selamat telah mengharumkan nama Aceh. Indonesia 2024.
bisa-bisanya lolos ya dari Aceh pula. Tapi ini tidak mewakili Aceh ya, ini adalah individu. Aduh, siapa sih yang punya ide bikin acara seperti ini? Udah gitu, yang menang membawa nama kota Aceh lagi. Sedangkan kita tahu agama Islam di kota Aceh itu sangat luar biasa. Nggak kebayang lagi deh reaksi orang-orang Aceh kayak gimana setelah lihat ini. Pesan dari gua adalah kalau kalian mau dihargai di dunia ini, maka sebelum berbuat berpikir dulu. Memang Betul. dengan keadaan kalian seperti ini kalian tidak merugikan orang lain. Tapi untuk saat ini kamu mempermalukan kota Aceh. Karena kita semua tahu kota Aceh agama Islamnya tuh luar biasa. Betul Mas. Apakah selama ini kita sudah dianggap sama oleh masyarakat dan negara Indonesia? Ketika engkau mengatakan apakah kita sudah dianggap sama oleh masyarakat, maka Allah menjawab, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Bahkan kalau kita lihat di dalam perspektif Islam dan juga menurut psikolog, status para waria 99% yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan dan juga merupakan unsur kesengajaan dari segi perilaku ataupun penampilan. Maka kalau misalnya kita pandang dalam sudut hukum Islam sudah jelas, baik kita kaji dalam ayat dan hadis, maka hukumnya adalah haram. Betul. Bahkan dikatakan Ustaz. sebagai sifat yang menyimpang dari kodratnya seorang manusia. Ingat, kita dilahirkan berjenis kelamin laki-laki itu pilihan Allah. Begitu pula kita dilahirkan berjenis kelamin perempuan juga pilihan Allah. Karena itu adalah takdir mubaram, artinya ketentuan Allah yang tidak bisa dirubah. Tetapi laki-laki yang berpenampilan seperti perempuan adalah pilihan pribadi. Begitu pula perempuan yang berpenampilan laki-laki adalah pilihan pribadi. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahul mutasyabihina minar rajuli bin nisa. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita. Wal mutasyabihati minan nisa'i birrijali. Begitu pula wanita yang menyerupai laki-laki. Dari hadis ini Rasulullah SAW ingin mengembalikan jati diri manusia kepada tempat yang fitrah. Ingat, fitrahnya laki-laki itu tertarik kepada perempuan dan fitrahnya perempuan itu tertarik kepada laki-laki. Ketika laki-laki tertarik kepada laki-laki dan ketika perempuan tertarik kepada perempuan, itu namanya penyakit. Dan penyakit itu bisa diubah dengan menerima kebenaran dalam hati. Ya ayuhan nasu inna khalaqna min dzakari wa untha. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan juga seorang perempuan. Artinya Allah tidak menciptakan waria, hanya laki-laki dan perempuan. Maka ketika engkau mengatakan dirimu perempuan, maka lihatlah ke bawah. Sosis apa donat? Fafiru ilallahi inni lakum minhu nadhirum mubin. Maka katakanlah kepada mereka, ya Muhammad, bersegeralah kembali taat kepada Allah. Sesungguhnya aku adalah sang pemberi peringatan yang jelas darinya untukmu. Nah, itulah pesanan daripada Pak Ustadz. Ketika kamu menjadi seorang wanita, maka lihatlah ke bawah. Sosis atau donat. Kalau punya kamu sosis, ya sudah, kamu kodratnya menjadi laki-laki. Jangan laki-laki menjadi wanita. Kemudian hal yang sangat disayangkan, melakukan kontes model yang seperti di negara lain. Saya kira itu di Thailand, ternyata di Indonesia. Hal ini sangat disayangkan. Kemudian Anda membawa nama sebuah daerah, sedangkan seluruh Indonesia semua tahu bahwa daerah Aceh merupakan salah satu daerah yang Islamnya sangat kuat. Hal ini memang sangat disayangkan dan mudah-mudahan hal ini tidak terjadi lagi ya. Harapan saya sebagai masyarakat Indonesia, mudah-mudahan kejadian ini bisa dijadikan pembelajaran untuk kita bersama-sama dan mudah-mudahan kontes-kontes model seperti ini yang menyimpang dari segi agama kemudian melakukan kontes model begitu sangat besar ya, mewakili beberapa daerah, mudah-mudahan tidak terjadi lagi. Dan teruntuk sahabat-sahabatku yang sedang menunaikan umroh, kalau kalian membuat video di Tanah Suci Mekah, jangan sampai melakukan hal
yang viral tapi sangat memalukan. Di video kali ini saya juga ingin memberikan pandangan dan kritikan terhadap salah satu selebgram yang datang ke Tanah Suci tapi dia melakukan hal yang tidak patut ditiru. Harusnya seorang selebgram kalau datang ke Tanah Suci harusnya memberikan contoh yang baik. Hai Re, ada selebgram yang lagi menjalankan ibadah umroh dan sedang di Madinah ya. Jadi dia itu bawa put, terus dia jalan tuh sama temennya. Lalu ada anak-anak yang lihat anak-anak yang di Madinah itu dan bilang haram-haram gitu ya. Nah, sudah dikasih tahu haram-haram, mereka berdua itu malah ngakak-ngakak dan bilang kalau no haram gitu ya. Kalau menurut aku itu sangat nggak pas, karena apa? Ketika kita melakukan ibadah ya, ibadah di Tanah Suci itu kita memang harus banyak menahan diri. Setuju, Mbak. Ya, menjauhilah hal-hal yang memang kurang pantas dilakukan di di Madinah gitu. Jadi ya jangan malah ngakak-ngakak, walaupun ya Mbak berdua itu sudah mengklarifikasi, sudah meminta maaf. Tapi di sini aku berpesan begini, kita itu kalau lagi di tanah haram ya sebaiknya memang menjaga sikap kita gitu loh. Karena banyak orang yang bilang gini ya, kalau kita melakukan sesuatu di tanah haram itu maka dosanya akan berlipat-lipat. Begitu juga kalau kita berbuat kebaikan juga pahalanya akan dilipat gandakan gitu loh. Nah, kalau memang tidak bisa nahan untuk pakai pot gitu ya, setidaknya itu ya jangan ditunjukin gitu loh. Betul, Mbak. Nggak tahu lah, mungkin mau di hotel atau di mana, aku nggak tahu lah itu boleh apa enggak ya kalau di hotel, karena juga menurut aku sih nggak pas aja gitu loh. Apalagi ibadah umroh itu biasanya berapa sih, paling 11 hari gitu ya, 13 hari gitu. Tahan dulu gitu loh. Tahan dulu, nanti juga kalau di Indonesia bisa bebas gitu ya. Karena kan juga itu kurang pantas, apalagi kan ya perempuan gitu loh. Betul, Mbak. Jadi jangan malah diingetin sama anak-anak, malah ketawa-ketawa, malah bilang no haram. Lah anak-anak itu kan tinggal di Arab ya dari kecil, jadi tahu itu bahwa itu haram gitu loh. Ya harusnya malu kalau diingetin sama anak-anak, dikasih tahu bahwa itu adalah haram, bukan malah ketawa-ketawa kayak yang merasa tidak bersalah gitu. Jadi menurut aku, kalau niat mau ibadah, fokus aja sama ibadahnya. Setuju, Mbak. Jangan melakukan hal-hal yang memang kurang pantas dilakukan. Ingat ya, kita di sana itu tamu Allah gitu loh. Jadi yang namanya tamu ya harus menyesuaikan. Mungkin kalau di Jakarta, di Indonesia bawa pot itu biasa gitu loh. Tapi kan kalau misalkan di sana kan ya itu tadi udah dibilang sama anak-anak tadi haram gitu. Jadi kalau dikasih tahu gitu, kalau aku sih ya malu ya nggak tahu lah, langsung aku sakuin atau apa kalau lagi bawa pot gitu, bukan malah ketawa-ketawa begitu ya. Berita selebgram nge-vape di Masjidil Haram saat umroh, diteriakin jamaah, diteriakin haram. Oke guys ya, ini Masjidil Haram, ini tanah suci ya, mau Betul, siapapun Mas. ya, mau selebgram kek, anak presiden kek, anak gubernur kek, ini tanah suci Masjidil Haram. Rokok nge-vape itu haram. Bang, ada kan ustadz ulama yang mengatakan rokok itu makruh. Iya, memang ada ya, karena dia ngerokok. Makanya dia ngerokok, dia ngomong kayak gitu. Coba kalau dia nggak ngerokok, kembali lagi ya, Rasulullah dan para sahabat ngerokok nggak ngerokok ya. Ngerokok juga dibungkusnya itu buruk buat kesehatan, menyebabkan kanker, hipertensi, dan juga selain itu haram adab. Ya, adab jamaah umroh, tolong beradab ya, tolong kalian semua kita beradab, kita ke tanah suci, kita menjadi tamu Allah, kita menjadi tamunya baginda Rasulullah SAW ya, kita ziarah, kita beribadah di sana ya. Udahlah, jangan aneh-aneh gitu, jangan aneh-aneh, nanti takutnya diazab di sana. Kalau berdosa di sana takutnya diazab di sana langsung. Itu kalau udah ketemu askar udah habis itu ya. Mungkin itu belum ketemu askar kali ya, jadinya masih petantang petenteng gitu ya. Askar juga bingung kali, itu mungkin vape rokoknya aneh gitu kan, dikirain mainan kali ya. Barusan aku diteriakin haram-haram. Aku diteriakin haram gara-gara gue megang pot sama anak kecil 3 orang.
Jadi ceritanya influencer ini umroh ke Mekah terus memegang rokok elektrik jenis Pods itu di tangannya. Lalu kelihatan sama 3 anak kecil dan anak-anak itu bilang, itu haram. Sekilas mungkin apa yang dikatakan sama anak-anak tadi itu seperti judgement. Kalau nge-Podsnya di kota Depok, ini kan di kota Mekah. Makanya sebagai muslim yang bijak harusnya kita pandai menempatkan sesuatu tepat pada tempatnya. Emang rokok elektrik udah pasti haram ya? Bukan masalah halal dan haramnya. Sudahlah kita tinggalkan perdebatan tentang itu karena akan banyak keluar dalil ulama yang bilang haram dan yang bilang makruh. Nggak selesai pembicaraan kita, tapi ini lebih ke etika dan moral. Ya meskipun dalam situs kemenang ada jelaskan tetap bisa merokok namun dengan radius sejauh 5 km, tapi penekanannya tetap jangan ngerokok di Mekah atau Madinah karena mengganggu kenyamanan jamaah lain, dan ini udah berlangsung sejak tahun 2005. Jadi bagus dong diingatkan sama anak-anak tadi, harusnya sadar lah, ini malah diketawain seolah-olah apa yang dilakukan itu normal-normal aja, ngerasa lucu seolah-olah menganggap apa yang dikatakan sama anak-anak tadi itu sebuah penghakiman. Jangan gitu ya Kak ya, itu cuma normal di negara Konoha, jadi jangan bawa kebiasaan itu ke negara orang. Kesannya kita umroh bukan untuk ibadah tapi cuma untuk liburan. Jangan ya Kak ya. Kalau menurut pendapatmu gimana? Coba tulis di kolom komentar. Hal ini sering terjadi ya, selebgram, kemudian orang Indonesia ketika umroh melakukan hal yang sangat memalukan. Kalian kalau sudah pergi ke tanah suci, coba fokuskan untuk beribadah. Jangan sampai melakukan tindakan yang memalukan. Jangan samakan negara orang dengan negara kita sendiri. Dan jangan bawa kebiasaan yang kurang baik di negara orang. Sedikit agak aneh ya, padahal selebgram. Harusnya selebgram ini memberikan contoh yang baik buat para pengikutnya. Dan selebgram ini juga punya pengikut banyak loh. Hal ini memang sangat disayangkan apabila Anda melakukan tindakan yang kurang bagus, kemudian diingatkan anak-anak kecil di sana dibilang haram-haram. Kenapa kalian tertawa? Di situ di tanah suci, di tanah Mekah, tempat untuk beribadah. Jadi jangan samakan di Konoha. Mungkin kalau di Konoha hal seperti itu biasa ya, tapi beda cerita di negara orang. Oke, cukup sekian. Semoga video ini juga bisa memberikan informasi yang bermanfaat dan mudah-mudahan hal-hal yang tidak perlu dilakukan di negara orang dan sangat-sangat memalukan jangan lakukan. Jangan bawa kebiasaan yang mungkin kalian lakukan di negara sendiri, kalian bawa ke negara orang. Jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika suka dengan konten videonya Bang Toha Reaction, silakan tekan tombol merahnya subscribe, like, comment, dan bagikan ke sahabat-sahabat Anda semuanya.